Momen kemesraan Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah berlangsung di tengah tarik ulur partai politik dan koalisi, serta peta politik pencapresan yang dinamis. Momen kedekatan ketiganya tak hanya terekam saat Jokowi, Prabowo, dan Ganjar berjalan beriringan di sawah sambil mengobrol akrab. Di momen selanjutnya, ketiganya juga bersuah foto dikelilingi petani. Baik Ganjar maupun Jokowi sesekali tampak memegang kamera yang dipakai untuk swafoto. Kepada wartawan, Jokowi lebih memilih bicara soal panen raya padi. Jokowi menyoroti rendahnya harga gabah kering panen. Ya, tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya jatuh di harga 4.200. Memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa. Sebelumnya beberapa kali Jokowi menunjukkan kedekatannya dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dalam sejumlah kesempatan itu, Jokowi melempar kode simbolik mendukung pencapresan keduanya. Tim Liputan, Kompas TV. Analis politik Adi Prayitno menilai momen kemesraan Jokowi, Prabowo, dan Ganjar di Kebumen tak lepas dari kuatnya chemistry Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar. Menurut Adi, Prabowo dan Ganjar adalah anak emas Jokowi. Dengan momen ini, Jokowi ingin menunjukkan yang bisa maju Pilpres mendatang adalah Ganjar dan Prabowo. Adi Prayitno juga melihat momen ini berkaitan dengan kemungkinan duet Prabowo-Ganjar. Secara tidak langsung sebenarnya Jokowi ingin tunjukkan kepada publik bahwa orang-orang yang mendapatkan restu dalam tanda kutip untuk bisa maju dalam Pilpres adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi dua orang ini adalah anak emas dalam tanda kutip yang sangat mungkin akan diproyeksikan oleh Jokowi maju Pilpres di 2024 yang akan datang. Yang ketiga, pasti ini akan dikait-kaitkan soal kemungkinan bagaimana duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Saudara, apa yang bisa ditangkap dari momen kemesraan Jokowi, Prabowo, dan Ganjar saat panen raya di Kebumen? Kita akan tanyakan kepada analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Sore, Mas Burhan, Ihsan. jadi ada kemungkinan duet Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo? Duet itu sangat mungkin terjadi, tapi sangat ditentukan oleh konstelasi politik secara elektoral maupun secara elit jelang pendaftaran Capres-Cawapres di bulan September tahun ini. Jadi siapa yang nomor satu, siapa yang nomor dua, itu tergantung oleh konstelasi di tingkat elit, terutama dilihat dari asal partai pengusung Ganjar maupun Pak Prabowo. Kalau dilihat dari ukuran asal partai, PDI Perjuangan, asal partainya Ganjar, itu lebih besar ketimbang Pak Prabowo yang menjadi ketua umum Gerindra. Nah, yang kedua ukurannya adalah elektabilitas. Jadi siapa di antara kedua nama yang elektabilitasnya lebih tinggi sebelum proses pendaftaran di KPU dimulai. Tetapi di luar soal itu, Ihsan, apa yang kita saksikan di Kebumen itu menunjukkan besarnya peran Presiden Jokowi sebagai kingmaker untuk menominasikan baik Ganjar atau Pak Prabowo sebagai capres. Soal apakah kemudian keduanya akan diduetkan atau tidak, Yang itu sangat Mas tergantung Burhan, yang paling oleh besar peta jelang. kansnya untuk menjadi baca pres siapa? Nah, tadi tergantung oleh konstelasi di tingkat elit sama konstelasi di tingkat massa. Kalau misalnya PDI Perjuangan dengan Gerindra plus Pak Jokowi punya perhitungan terutama di tingkat elektoral massa yang punya potensi menangnya itu Ganjar misalnya karena elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang Pak Prabowo, maka Pak Prabowo yang harus mengalah sebagai cawapres. Tapi kalau ternyata Pak Prabowo lebih tinggi elektabilitasnya ketimbang Ganjar, maka Ganjar yang harus mengalah sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Jadi it's too early to tell untuk mengatakan siapa capres, siapa cawapres di antara kedua nama tadi. Yang terjadi sekarang paling tidak kedua tokoh Ganjar atau Pak Prabowo masih punya kans sebagai capres. Mas Burhan, ini kan momen kemesraannya terjadi saat panen raya. Ini artinya apa dan pesan politik apa yang ingin disampaikan? Pertama kan Pak Jokowi
berkali-kali memberikan sinyal, baik secara terbuka atau tidak terbuka, untuk mendukung Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Nah, secara komunikasi politik, dukungan Pak Jokowi tadi itu disampaikan dengan mengajak secara masing-masing. Jadi Pak Jokowi bertemu dengan Ganjar Pranowo, kemudian mengeluarkan statement mengenai rambut putih gitu ya. Kemudian Pak Jokowi datang ke acara Gerindra, mengeluarkan statement, the next presiden adalah Pak Prabowo. Nah, baru kali ini saya kira Pak Jokowi menggandengkan keduanya dalam satu momen. Tadi juga diceritakan oleh Kompas TV, misalnya di acara di Kebumen ketika mereka bertiga menaiki pematang sawah, itu pejabat-pejabat lain tidak ikut serta. Itu kan clear itu pesan yang ingin dikirimkan oleh Pak Jokowi, bahwa kingmaker keduanya, kedua calon presiden ini adalah presiden sendiri. Nah, jadi ini kali pertama dua tokoh kuat sebagai calon presiden 2024 itu dipertemukan, diduetkan, dipersatukan oleh Presiden Jokowi. Oke. Sebelumnya mereka Mas bertemu Burhan, sendiri. apakah target dari pesan ini salah satunya adalah PDIP yang belum juga mendeklarasikan capresnya? Target kepada pesan ini elit politik dan massa publik ya. Jadi bukan semata-mata PD Perjuangan, tetapi elit politik dan publik secara umum, bahwa Presiden Jokowi ingin memberikan semacam pesan atau sinyal calon presiden yang di-endorse oleh beliau adalah Ganjar ataupun Prabowo Subianto, bukan calon presiden yang lain. Nah, pesan ini kan mungkin lebih tepat dikirimkan kepada publik, bukan kepada elit. Karena kan sampai sekarang masih ada misalnya pendukung Pak Jokowi yang mendukung Anies Baswedan. Nah, kira-kira dengan kemesraan antara Pak Jokowi dengan dua tokoh yang digandeng Pak Jokowi di Kebumen ini, itu kira-kira Presiden Jokowi mengatakan yang saya dukung ini Ganjar atau Pak Prabowo, bukan yang lain. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua kepada elit politik secara umum, ya. Jadi kira-kira Presiden Jokowi mengatakan the real kingmaker adalah Presiden Jokowi, nah, bukan yang lain, kira begitu. Nah, soal apakah yang lain itu menangkap dengan menominasikan Prabowo atau Ganjar sebagai capresnya, itu urusan masing-masing partai. Kalau nantinya pesan itu disambut positif oleh publik maupun elit politik atau parpol, artinya kemungkinannya makin besar pasangan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Ya, lagi-lagi untuk pasangan keduanya kan sangat tergantung oleh peta terakhir ya sebelum pendaftaran. Kalau per hari ini kan maunya publik atau maunya elit politik, terutama Gerindra dan PKB adalah Pak Prabowo maju sendiri sebagai capres. Ganjar sendiri juga kalau kita lihat data-data survei, itu kan diharapkan sebagai capres. Kalau misalnya beliau maju sebagai cawapres, bisa jadi sebagian pendukung Ganjar juga tidak mendukung. Jadi lagi-lagi skenario pertama adalah baik Ganjar atau Pak Prabowo maju sebagai calon presiden. Bahwa kemudian ada perkembangan yang membuat keduanya tidak bisa maju secara masing-masing, yaitu perkembangan yang harus kita baca kemudian, tidak harus kita simpulkan Burhan, sekarang. ada kemungkinan nggak kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini didukung masing-masing oleh Pak Jokowi? Singkat saja. Ya ada saja, tetapi lagi-lagi konstelasi elektoral. Kalau misalnya harus bergabung, harus berduet, menurut saya itu satu hal yang positif. Ada representasi Islam dan nasionalis. Karena bagaimanapun pendukung Pak Prabowo masih banyak berasal dari segmen Islam. Kemudian ada representasi kombinasi antara sipil dan militer. Kemudian ada kombinasi antara kepala daerah dan menteri. Jadi ada banyak sebenarnya titik temu yang mempertemukan kedua tokoh ini kalau seandainya mereka bersatu sebagai capres-cawapres. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.